Pro kontra geledah ruang DPR kita lanjutkan kembali. Pak Made, ini sebetulnya kan kejadiannya bukan yang pertama KPK melakukan penggeledahan di DPR. Ini kenapa ini baru muncul menurut Anda? Ya karena faktor individu menurut saya tuh. Jadi dulu pimpinan ya bukan seorang petugas PAMDAL, pimpinannya di pimpinan gitu. Segala administrasi itu diselesaikan oleh bagian-bagian yang sudah diberikan untuk itu. Dan itu sudah dipenuhi. Jadi kalau misalnya pimpinan DPR memang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh bawahannya, ya digantilah. Bawahannya yang diganti, bukan komplain kemana-mana kan gitu. Enggak, maksudnya penggeledahan atau pemeriksaan di ruang DPR ini kan bukan hanya pertama gitu. Kenapa pimpinan DPR baru sekarang ini itu ngomong keras soal apa yang dilakukan oleh KPK? Ya itu menurut saya itu karena faktor individu pimpinan DPR. Dulu kan mungkin mereka paham sudah semua selesai, kalau diserahkan pada Biro Hukum pasti sudah diteliti di Pemda Justice. Jadi oke, mereka pimpinan tidak ada masalah. Ya. Nah ini kan ada sekarang itu kan juga faktornya sama tuh. Misalkan Biro Hukum sudah selesai. Terus nah ini faktor individu pimpinannya itu berbeda gitu. Jadi orangnya berbeda. Jadi ya mungkin nggak tahu Pak Fahri ini kok bisa bersikap demikian. Kalau gitu. Itu jarang warga, pimpinan. Jarang itu ya? Ya jarang pimpinan turun seperti itu mengurus hal-hal yang kecil seperti itu. Ini luar biasa sekali berarti. Luar biasa. Ini kalau menurut pernyataan-pernyataan warga tadi, ada Pak Karel dan juga ada Pak Haris dari Bandung, itu mengatakan itu sikap yang arogan sebetulnya. Iya betul, menyatakan kekuasaan, saya punya kuasa gitu kan. Jadi hanya urusan kecil PAMDAL aja harus diurus pimpinan, itu kan jauh sekali. Cukup selesai di Sekjen. Sampai mengancam bahwa ini saya sudah bilang dengan Kapolri, segala macam. Terus sampai menyebarkan isu bahwa itu penggeledahannya itu surat perintah penggeledahannya itu salah ruangan segala macam dengan nomor yang berbeda segala macam. Ini kan upaya untuk membangun opini yang terjadi di masyarakat sebetulnya. Betul. Dan juga banyak juga saya juga dengar bahwa surat-surat itu juga katanya ada keluhan-keluhan dan sebagainya, ada salah nama, ada namanya tidak ada lalu dan sebagainya. Tapi ya ini memang harus perlu juga dicek betul atau tidak. Mana yang menurut Anda yang lebih patut untuk kita percayai? Apakah keterangan dari KPK atau sebetulnya dari orang yang mendukung apa yang dilakukan oleh Fahri? Kenyataannya ketika itu kan mereka belum baca itu surat tugas itu. Mana surat tugas kan gitu. Mereka belum tahu. Yang paling tahu kan Pak Christian yang membawa surat tugas itu. Jadi kita sebentar ini percaya pada Pak Christian gitu. Jadi semuanya sudah dia lakukan. Apakah dengan adanya peristiwa ini terus ada upaya untuk memanggil ketua-ketua atau pimpinan-pimpinan KPK ke DPR? Ini sebuah langkah yang kontraproduktif atau bagaimana menurut Anda? Ya menurut saya sih satu yang sia-sia saja gitu loh. Pasti akan Kapolri juga akan mengatakan bahwa memang Brimob itu protapnya demikian. Jadi mereka dengan senjata berangkat. Tapi kapan harus angkat, kapan harus turun kan gitu. Itu protapnya sudah ada. Demikian juga Ketua KPK sekarang selama ini sudah demikian gitu. Mau diubah lagi kalau memang tidak boleh pakai laras panjang, berarti bukan Brimob gitu kan. Kalau Brimob senjatanya itu. Artinya gini, apakah dengan ancaman-ancaman, kalau boleh kita sebutkan itu ancaman, bahwa pimpinan KPK akan dipanggil ke DPR untuk membahas soal ini sebuah bentuk arogansi bukan hanya individu, tapi juga DPR secara lembaga itu dipenuhi oleh orang-orang yang arogan karena tidak bisa menerima apa yang dilakukan oleh KPK, atau bagaimana menurut Anda? Ya saya kira demikian, karena setiap individu menurut saya secara umum saja, siapapun kalau kepentingan diusik itu pasti kan merasa risih ya kan. Demikian juga mereka gitu. Cuman kan ini lembaga yang terhormat yang kita selama ini harapkan bisa menjadi solusi bagi bangsa ini menyelesaikan setiap persoalan. Tetapi justru di dalam pemberantasan korupsi yang mestinya juga menjadi garda terdepan untuk pemberantasan korupsi, tapi justru melakukan tindakan-tindakan yang bisa dikatakan menghalang-halangi seperti itu ya, lalu mengebiri wewenang KPK dengan revisi undang-undang. Nah ini selalu demikian gitu, karena sekarang ini mungkin sudah
begitu sedikitnya celah mereka untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Menurut Anda apa yang dilakukan oleh Fahri Hamzah itu jelas menghalangi proses hukum? Saya kira iya. Saya kira iya. Kalau memang KPK mau tegas, lebih tegas lagi, itu mungkin ketika itu ditangkap aja orang itu. Fahri Hamzah? Iya, karena kan menghalang-halangi penegakan hukum. Itu seharusnya dilakukan menurut Anda? Iya. Bukankah itu akan memberikan Ya nanti dampak? diberitahukan bahwa saya melakukan penangkapan kan gitu, itu boleh. Oke, Pak Made, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Sama-sama, Pagi. Mas Aldi.